Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menghadapi uji kompetensi untuk para calon mahasiswa ATLM. Nah, setelah sekian lama saya vakum untuk membahas video tentang uji kompetensi, kali ini saya akan membahas lagi tentang video uji kompetensi. Untuk teman-teman yang ketinggalan dan belum menyaksikan pembahasan soal serta jawaban di pembahasan soal uji kompetensi ATLM, teman-teman boleh klik profil YouTube ini, kemudian klik di bagian playlist. Di situ sudah saya sediakan playlist khusus tentang soal dan pembahasan uji kompetensi khusus ATLM. Dan di situ memang agak sedikit berbeda dengan apa yang akan saya bahas kali ini. Pembahasan di situ lengkap sekali. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton, boleh silakan ditonton ya videonya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bakteriologi. Teman-teman, ini ada soal bakteriologi. Seperti biasa ya, soalnya ada vignette, kemudian ada pertanyaan soal. Sudah kita bahas di video sebelumnya bagaimana tipe soal uji kompetensi. Ini pasti ada vignette, kemudian ada pertanyaan soalnya. Nah, kebetulan di tahun lalu saya ikut juga uji kompetensi, dan alhamdulillah setiap tryout yang dilakukan oleh nasional baik manapun itu, saya mendapatkan nilai, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya selalu mendapatkan nilai yang tertinggi. Ini hanya sebelumnya saya disclaimer ya, ini hanya sebagai testimoni saja bahwa apa yang saya pelajari akan saya share ke teman-teman bagaimana saya memahaminya. Nah, untuk soal bakteriologi ini ada satu contoh soal. Hasil pemeriksaan dari sampel Pus ulcus diabeticus dilakukan kultur pada media blood agar yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dihasilkan koloni yang mampu memecah eritrosit. Kemudian koloni tersebut dilakukan pengecatan gram dengan hasil sel berbentuk kokus, susunan bergelombol, sifat pengecatan gram positif, dan mempunyai enzim katalase. Pertanyaan soalnya, uji lanjutan apakah yang paling sesuai untuk membedakan spesies dari bakteri tersebut? Nah, jadi seperti biasa, ketika ada kasus saat vignette seperti ini, yang harus kita baca lebih dahulu adalah pertanyaan soalnya, baru vignette-nya. Jadi kalau pertanyaan soal seperti ini adalah uji lanjutan ya, yang jadi titik fokus kita. Jika ketemu dengan gram kokus, bergerombol, pengecatan gram positif, enzim katalase. Nah, banyak banget teman-teman yang bilang bakteri ini adalah soal paling susah, tapi dengan saya melakukan dan mengunci cara belajar saya ini, alhamdulillah menurut saya bakteriologi itu bukan merupakan ujian yang paling susah. Nah, saya begini teman-teman cara belajarnya. Teman-teman pasti sudah nggak asing nih dengan diagram ini. Ini teman-teman, ini adalah kunci kita mengerjakan tes bakteriologi, dan di tahun lalu banyak sekali yang keluar di soal yang saya terima ya teman-teman, tuh banyak sekali soal-soal yang kata kuncinya hanya dari diagram ini. Jadi dari satu diagram ini kita dapat mengerjakan soal-soal banyak sekali. Dan ketika sharing dengan teman-teman yang mengerjakan soal juga, mereka juga bilang sebenarnya kalau kita paham diagram ini, kita akan dapat mengerjakan soal bakteriologi dengan sangat gampang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana saya memahami diagram ini dengan sangat mudah. Yuk kita bikin di ini sendiri, lembar sendiri ya. Cara saya memahami diagram tersebut adalah kita fokus dulu pada bakterinya. Jadi bakteri itu terbagi menjadi dua, bakteri kokus dan basil ya. Ini ada dua bakteri, kokus dan basil. Kemudian di kokus ini ada Staphylo dan Strepto. Staphylo dan Strepto. Oke. Kemudian di Staphylo ini ada yang berdiri sendiri, S. aureus. Nah, setelah aureus kita di sini tulis koagulase. Ingat kalau ada dua garis seperti ini selalu di sebelah sininya positif, di sebelah sininya negatif. Nah, kalau ininya positif, ininya negatif. Yang sebelah kiri selalu positif dan sebelah kanan selalu negatif. Siapa yang positif di aureus? Ya jelas koagulasenya yang positif. Kemudian yang koagulasenya negatif, saya pelajarinya seperti ini.
Saya selalu punya dua tangkai ya, jadi koagulasenya ini juga dipisahkan oleh dua, sebagaimana nih kayak gini ya, maksudnya ini bakteri kan terdiri dari Coccus dan Bacillus, kemudian Coccus ini juga ada dua, yaitu Staphylo dan Strepto. Nah, Staphylo ini juga terbagi menjadi dua lagi, jadi setiap badan ini punya dua kaki. Staphylo ini dibedakan menjadi koagulasenya, yang positif adalah aureus dan yang negatif ini ada saya bilangnya ko. Nah, biar nggak lupa nih, ko episah. Nah, jadi apa sih episah itu? Episah itu adalah epinya adalah epiderm, kemudian epidermidis ya. Sahnya adalah saprophyticus. Ya, tulisannya nggak seperti ini ya, ini hanya sebagai pemudah aja. Jadi, koagulase itu dibedakan atas kesensitivitasan terhadap novobiosin. Kalau novobiosinnya sensitif tuh positif ya, dia adalah epidermidis. Kalau novobiosinnya negatif itu resisten, dia adalah sah, saprophyticus. Nah, sekarang ke strepto. Nah, strepto ini terbagi menjadi 3, yaitu banget, kemudian agak, dan enggak. Ya, ini B, banget, saya tulis ya. Kemudian A ini agak. La, ini kan huruf bahasa Arab ya, la ya. Ya, la itu artinya tidak. Ya, kalau dalam bahasa Arab la itu kan artinya tidak ya. Ya. Jadi saya bilangnya kalau strepto ini terbagi menjadi 3. Banget, agak, dan tidak sama sekali. Banget itu siapa? Beta hemolisis ya. B, banget, beta hemolisis. A, alfa hemolisis. A ini agak ya, alfa hemolisis agak. Kemudian gamma, ga berarti enggak ya. Oke, saya tulis enggak aja deh. Saya tulis enggak aja ya, karena ini gamma, enggak hemolisis. Ini dibedakan jadi hemolisisnya. Kemudian yang beta hemolisis ini saya hafalinnya adalah babak pia. Babak pia ini apa? Ba-nya itu adalah basitrasin. Kemudian pi-nya itu adalah piogenes. Kemudian A-nya adalah agalaktia. Ya. Udah ya, kelihatan ya. Jadi babak pia, banget, beta hemolisis ya. Hemolisis banget, kemudian ba-nya adalah basitrasin, kemudian pi-nya adalah piogenes, dan A-nya adalah agalaktia. Paham ya sampai sini ya? Jadi si strepto yang beta hemolisis dia yang sensitif terhadap basitrasin ya adalah piogenes, dan yang tidak sensitif atau resisten terhadap basitrasin adalah A, agalaktia. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Itu adalah cara saya supaya saya bisa memahami dengan jembatan keledai namanya. Oke. Sekarang yang agak atau alfa hemolisis. Bagaimana cara saya memahami? Cara saya memahami yang agak hemolisis atau alfa hemolisis adalah opopnevi. Ini adalah singkatan ya. Opo-nya adalah optosin, ya. Kemudian N-nya adalah pneumonia, dan V-nya adalah viridans. Ya, jadi opopnevi, opo-nya adalah punyanya si optosin, kemudian pne-nya punyanya pneumonia, dan V-nya punyanya viridan. Sudah pasti yang ini positif atau sensitif
optosin, dan yang ini adalah negatif atau resisten optosin gitu. Nah, kalau kalian bingung ngafalin ininya, kalian hafalin aja kok Opopnevi. Kalian pene ini apa ya? Pene ini apa? Ya pasti bakterinya tuh beda-beda. Pasti pene ini punyanya pneumonia, nggak mungkin penicillin gitu, nggak ada. Pasti misalnya Streptococcus, pilihan jawabannya pun akan Streptococcus pneumoniae, kemudian Streptococcus viridans, atau Streptococcus pyogenes gitu. Jadi nggak ada yang sama ya. Ini pyogenes, agalactia, pneumonia, sama viridans. Nggak ada yang sama nih. Ingat ya, Babesia, Bacitracin, pyogenes, dan agalactia. Kemudian Opopnevi, optosin, pneumonia, dan viridans. Kemudian sekarang yang gamma, yang enggak hemolitik ini gampang banget, cuma Enterobacter. Enterococcus, cuma Enterococcus. Ya, Enterococcusnya ini ada fekal sama faecium. Udah gitu aja. Enterococcus fecalis sama Enterococcus faecium. Gampang kan? Cuma fekal sama faecium. Nah, kita ulang ya. Bakteri ini terbagi menjadi dua, Coccus dan Bacil. Kemudian Coccus dibedakan menjadi dua, yaitu Staphylococcus dan Streptococcus. Kita fokus ke Staphylococcus. Ingat, Staphylococcus kakinya cuma dua. Kalau Strepto kakinya 3. Ya, Staphylococcus kakinya 2, ada yang positif dan negatif. Positif yaitu positif koagulasenya. Oh ya, saya lupa menginikan satu lagi. Ini katalase nih di sini. Yuk kita review bareng ya, kita ulang ya. Ini bakteri ada 2, yaitu Coccus dan Bacil. Karena di materi kali ini kita fokus dengan Coccus, kita fokuskan dulu yang Coccus ya. Coccus itu ada 2. Coccus karena ini K duluan, kita ujinya pakai K duluan juga, yaitu katalase. Oke, katalasenya positif, kemudian katalasenya negatif. Katalasenya positif, Staphylo. Katalasenya negatif, Strepto. Udah, fokusnya di situ aja, nanti yang lain ada jembatan keledai semua. Saya ulang, Coccus dengan katalase positif adalah Staphylo, dan Coccus dengan katalase negatif adalah Strepto. Oke, sekarang ke Staphylo. Semua anak turunan Staphylo ini punya kaki 2, sedangkan Strepto kakinya ada 3. Ya. Staphylo pasti positif dulu dong, baru negatif ya. Kemudian setelah K, kita ke Ko. Ya, kita uji koagulasenya. Yang koagulasenya positif adalah Staphylococcus aureus, yang koagulasenya negatif punya kaki 2. Siapa? Yaitu novocoepisah. Novo ini novobiosin, epi ini epidermidis, dan sah ini sapropithecus. Ingat pasti plus minus. Yang positif atau sensitif novobiosin adalah epidermidis, dan yang negatif atau resisten novobiosin adalah sapropithecus. Nah, sekarang ke Streptococcus. Streptococcus ini terbagi menjadi 3, yaitu beta hemolitik, alfa hemolitik, gamma hemolitik. Karena beta maka banget, karena alfa maka agak, karena gamma enggak. Ya. Yang beta hemolitik adalah Babesia. Ba ini adalah banget, oke. Kemudian Ba-nya ini adalah Bacitracin, kemudian P-nya ini adalah pyogenes, dan A-nya adalah agalactia. Pasti positif negatif. Jadi yang positif adalah yang sensitif positif atau sensitif Bacitracin adalah P, pyogenes, dan A-nya ini yang terakhir adalah resisten atau negatif Bacitracin. Oke. Kemudian sekarang ke Aga. Aga ini adalah Opopnevi. Opo-nya ini adalah antibiotiknya, optosin. Kemudian Pnevi ini adalah jenis bakterinya. Pne adalah pneumonia, V adalah viridans. Sudah pasti. Yang awal, yang sebelah kiri adalah positif atau sensitif optosin, dan yang sebelah kanan atau yang terakhir ini tidak atau resisten. Resistensi optosin. Oke. Sekarang gamma hemolitik atau enggak hemolitik sama sekali itu adalah Enterococcus. Enterococcus terbagi menjadi 2, yaitu
fekal, dan fesium. Oke, kemudian warnanya gimana? Karena banget, maka coba darah hemolisis banget, jadinya bening. Oke, kemudian darah warna merah agak-agak hemolisis, jadinya hijau. Yang enggak hemolisis, enggak pecah, warnanya merah. Percaya deh teman-teman, dari pemahaman ini, kalau teman-teman paham ini, teman-teman bisa menjawab banyak soal. Kita buktikan ya. Hasil pemeriksaan yang tadi, uji lanjutan apa yang paling sesuai? Kalau kita ketemu sel kokus bergerombol, sudah pasti ya, kokus bergerombol pasti Staphylococcus. Kalau strepto kan kokus berderet ya. Jadi kalau kokus bergerombol pasti Staphylococcus. Oke, kita simpan dulu. Staphylococcus, gramnya positif pasti Staphylococcus. Kemudian katalase. Ya, tadi yang pertama kita ini karena kokus ya. Ya, kita ujinya pakai K-nya dulu ya kan? Mana? Ya, pakai K-nya dulu, ujinya katalase. Ya kan? Setelah K-nya kita uji, sekarang ke Ko-nya. Koagulase. Ini ngejelasin yang mana? Ya, yang ini. Oh, mana ya tadi? Ya, ini ya. Ngejelasin yang ini. Ujinya katalase dulu, baru koagulase. Karena kita uji yang K ini dulu. Baru Ko, ya. K-nya itu katalase, Ko-nya koagulase. Yuk, kita balik ke soal tadi. Kemudian uji lanjutan apa yang paling sesuai untuk membedakan spesies dari bakteri tersebut? Ya, ingat setelah uji katalase ya ujinya pasti koagulase. Oke, gampang ya kalau kita paham diagram yang tadi. Oke, soal nomor 2, hasil pemeriksaan. Hasil nggak usah dibaca semua, langsung aja. Spesies bakteri apakah berwarna kolonik berwarna kemasan, kita belum bahas. Kemudian mempunyai enzim katalase, ya sudah pasti. Dah, gramnya positif, nggak usah dibaca yang lainnya. Katalasenya positif tadi karena kokus yang diuji pertama kali apa? Katalase, kokus. Diuji pertama kali adalah katalasenya untuk menentukan jenisnya, stap dan strep. Ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Oke. Berarti semua streptococcus kita buang. Ya, ini nggak mungkin ya, streptococcus nggak mungkin. Oke, kita tinggal punya epidermidis dan Sapropithecus aureus dan epidermidis. Oke. Semuanya ini ada ilmu tambahan ya. Ini ada koloni berwarna keemasan. Yang punya koloni berwarna keemasan adalah aureus karena epidermidis ini warna koloninya adalah putih. Ya. Kemudian dan Sapropithecus juga berwarna putih. Oke. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Sampel pus, ya, jenis bakteri apa yang mempunyai ciri-ciri demikian? Ya, langsung saja ya. Sensitif terhadap novobiosin. Apa tadi kuncinya novo? Ya, sensitif terhadap novobiosin. Apa tadi kuncinya novo? Novo, ya gitu ya. Antibiotiknya novobiosin, ujinya uji koagulase ya. Kemudian ini positif, ini negatif. Yang positif apa? Sensitif ya. Pasti epidermidis. Oke, lagi ngomongin siapa ini? Staphylococcus. Epidermidis kita cari yang iya. Langsung ketemu ya jawabannya deh. Gimana? Gampang ya untuk memahaminya? Oke. Soal selanjutnya, spesies bakteri apa yang mempunyai ciri-ciri demikian? Ya, ini kita belum bahas deh. Ini katalase sama oksidasenya negatif. Katalase sama oksidasenya negatif pasti bukan
Karena katalase itu untuk menentukan jenis bakterinya Coccus, jadi pasti bukan Coccus. Ya, katalase untuk menentukan Staphylo atau Strepto, ini pasti bukan Staphylo. Ya. Karena ini ujinya ada macam-macam, ada indol, MR, VP, pasti jenis bakterinya Bacil. Yang macam-macam pasti Bacil dong, ya. Kemudian kuncinya adalah koloninya berwarna merah jambu. Koloni merah jambu, konsistensi mukoid. Oke, saya kasih catatan ya. Yang punya konsistensi mukoid, pasti pneumonia. Apapun, baik itu Klebsiella maupun Strepto. Kenapa kok pneumonia mukoid? Ya logikanya aja, karena dia butuh hidup lebih bertahan gitu, karena ini ada di dalam. Nah, karena pneumonia ini ada di dalam paru-paru, jadi harus mukoid gitu. Simpelnya kayak gitu deh. Kita lihat yang pneumonia ada ya Klebsiella. Kalaupun ada jawabannya Streptococcus pneumonia, mungkin kita akan kasih di Streptococcus pneumonia, tapi kita akan kaji lebih dalam lagi tentang ciri-ciri yang lainnya ya. Yuk ke soal berikutnya. Gimana nih sampai sejauh ini? Susah nggak untuk dipahami? Semoga nggak susah ya. Dengan diagram ini saya rasa cukup membantu, karena saya juga sangat terbantu sekali mengerjakan banyak soal dengan memahami diagram ini. Soal selanjutnya, bakteri apa yang paling mungkin menyebabkan penyakit tersebut? Oke. BTA-nya negatif, koloni tipe hemolysis beta. Oke, gampang. Ya, hemolysis beta tadi punya dua ya. Beta apa? Pia. Ya. Beta, ba-nya ini adalah banget. Ba-nya ini adalah basitrasin. Kemudian pi-nya ini adalah piogenes. Dan A-nya adalah agalactia. Oke. Kita tinggal cari sensitivitas basitrasinnya aja. Ada? Oke. Sampel sputum dari pasien menunjukkan gejala setelah dianukulasi bakteri BTA negatif. Pemeriksaan lanjut akan menginokulasi sputum dan hasilnya koloni tipe hemolysis beta mikroskopik sel Coccus berderet. Oke, kita nggak ada clue terhadap basitrasin, nggak ada sensitif atau resisten terhadap basitrasinnya. Jadi pasti jawabannya kalau nggak piogenes ya agalactia. Coba kita cari kalau ada sensitif atau resisten terhadap basitrasin, kita akan tahu jawabannya piogenes atau agalactia. Kalau nggak ada ya jawabannya bisa keduanya. Yuk kita cari agalactia, apakah ada? Nggak ada. Agalactia dan piogenes. Oke, piogenes. Oke, langsung ketemu ya jawabannya. Gampang ya. Oke. Soal selanjutnya, genus bakteri apa yang ada dalam sampel tersebut? Oke, black center. Saya kasih ini lagi. Bakteri hitam adalah yang menghasilkan H2S. Apa aja? Yaitu Salmonella dan beberapa Proteus. Jadi intinya adalah yang paling banyak itu adalah Salmonella, tapi beberapa Proteus juga menghasilkan H2S. Oke. Yang black center itu adalah Salmonella. Kalau ada Proteus, kita lihat ya jawabannya ternyata Salmonella. Oke, gampang ya. Ini sebelum lebih jauh saya Pseudomonas ini hijau. Oke, Escherichia ini metallic sheen. Kemudian Klebsiella ciri khasnya adalah mukoid.
Kemudian Shigella ini tidak H2S, 2S transparan di media SS atau Salmonella Shigella. Oke. Selanjutnya mikroskopik. Oke. Hasil pembuatan preparat sputum dengan penderita ditemukan 50 sel berwarna merah dalam 100 lapangan pandang. Oke. Ya pasti negatif dulu ya, negatif nggak usah ditulis, scan T aja langsung, scan T, 1 positif, 2 positif, dan 3 positif. Oke, cara ininya, ya scan T, 1 sampai 9, kemudian 1 positif, 10 sampai 99, 2 positif ini 1 sampai 10, 3 positif, lebih dari 10. Dihitungnya berapa? Scan T 1 sampai 9, 100. Ini 100. Ini 50. Yang ini per lapangan pandang ya. Per lapangan pandang setidaknya 50, yang ini 20. Ini per lapangan pandang setidaknya 20 lapangan pandang. Oke. 1 sampai 9 karena ini 9 akhirnya 10 sampai 99. Nah, kemudian habis 99 balik lagi ke 1 sampai 10. Kita ngulang yang ini. Nah, yang ini lebih dari 10. 100, 100, 50, 50. 100, 100 per lapangan pandang per lapangan pandang. Jadi, kalau scan T itu ada 1 sampai 9 per 100 lapangan pandang. Kalau 1 positif 10 sampai 99 bakteri per 100 lapangan pandang. Kalau 2 positif 1 sampai 10 bakteri per lapangan pandang, setidaknya 50 lapangan pandang, dan 3 positif lebih dari 10 bakteri per lapangan pandang, setidaknya 20 lapangan pandang. Nah, ini tadi ditanya 50 berwarna merah dalam 100 lapangan pandang. Pasti jawabannya adalah ini ya, 1 positif. Oke. Soal selanjutnya, media selektif apa untuk inokulasi laboratorium muntahan pasien yang diketahui muntah-muntah dengan mengonsumsi udang asam manis ya. Kalau muntah ini keracunan makanan itu ada 2, ada salmonella, ada Staphylococcus aureus, biasanya orang keracunan, atau ada dari kolera. Nah, Staphylococcus aureus ada media selektifnya? Nggak ada ya. Kemudian kolera, media selektifnya apa? Ya, TCBS. Tiosulfat sitrat, belsat, sukrosa. Oke, TCBS. Kemudian selanjutnya, bakteri apa yang terdapat pada sampel tersebut? H2S-nya positif. H2S-nya positif. Tadi kita lihat ya, di sini ini kata kuncinya H2S positif ya. Saya tadi sudah kasih clue yang H2S-nya positif adalah Salmonella dan beberapa Proteus. Kita lihat yang H2S-nya positif, di sini ada Salmonella ya, Salmonella dan Proteus. Oke, kita lihat ya, di sini kata kunci lain adalah ISK. Jadi yang memungkinkan untuk ISK dan ureanya positif serta non-laktosa fermenter. Non-laktosa fermenter. Jadi jawabannya adalah Proteus. Oke. Kemudian, nah ini sering banget nih keluar bakteri menyebabkan diare. Nih kalau udah ketemu kata kunci diare dengan cucian beras, air seperti cucian beras nih, sudah nggak ada jawaban lain, pasti Vibrio cholera. Ingat ya, Vibrio cholera itu bakteri yang bentuknya berbentuk koma, kemudian berwarna kuning di media TCBS yang medianya warna hijau. Ini adalah Vibrio cholera ya. Vibrio cholera. Ya. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan mikrobiologi air sumur. Media manakah yang dapat digunakan langsung untuk menghitung coliform dan E. coli ya, karena medianya
Karena yang mau dihitung adalah bakteri coliform dan E. coli, pasti medianya adalah yang ada coliformnya. Jawabannya D. Ini adalah media diferensial ya, chromocalt coliform agar. Ini adalah media diferensial untuk membedakan E. coli dengan coliform lainnya. Nah, gimana nih? Teman-teman masih mau dilanjut atau enggak nih? Satu video sudah panjang sekali, takutnya teman-teman bosan. Kalau misalnya mau dilanjut boleh komen ya, nanti insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Mau bahas apa nih? Boleh komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.